Nama saya Karina, saat ini saya berpraktek di sebuah klinik milik BUMN di Kota Bandung. Nanti kita berbicara basic ilmu tentang salah satu kandungan yang terdapat di usus-usus. Ini judulnya sebenarnya bagaimana cara melawan sel kanker. Jadi dengan kemoterapi, radiasi, terapi nuklir. Untuk terapi kemo itu dia sifatnya bukan mengobati, tapi dia menghilangkan sel kanker yang sekaligus merusak sel-sel sehat juga. Gitu. Nah, itu untuk kemoterapi. Jadi kanker merupakan salah satu penyakit dunia yang belum ditemukan obatnya. Saya kasih contoh tuh kayak antibiotik ya. Kalau antibiotik itu kan memang dia spesifik antibakteri untuk infeksi bakteri ya. Jadi ketika ada bakteri dan hasil labnya keluar sebagai oh ini infeksi bakteri, ya udah kita pilihkan antibiotik yang sesuai misalnya infeksi bakteri di saluran pernafasan. Nah, itu ada list antibiotiknya. Sementara kalau kanker sih belum ada yang spesifik. Memang ada untuk misalnya untuk kanker payudara kemoterapinya jenis ini. Tapi ya sekali lagi ketika memasukkan kemoterapi ya itu sama seperti kita ya itu tadi seperti bom ya. Jadi sel yang rusak yang udah sel kanker yang udah pasti kena, sel yang sehat udah pasti ikut menjadi rusak. Itu makanya kenapa orang yang menjalani kemo itu belakangan nanti pelan-pelan akan mengalami kebotakan ya, kemudian yang mual-mual, nah itu juga salah satu dampak dari kemoterapi tadi. Kemudian yang radiasi juga nggak kalah gitu ya, nggak kalah beratnya efek yang ditimbulkan. Yang paling sering itu biasanya kulit bagian yang diradiasi itu bisa kebakar gitu ya. Karena kita tidak punya pilihan ya, karena kerjanya sementara untuk menghilangkan kanker itu ya seperti itu. Kanker dengan menstimulasi sel pembunuh alami atau yang disebut dengan NK cells. Nah, jadi mekanisme penyakit kanker itu merupakan suatu mekanisme seluler yang melibat prosesnya tuh sangat kompleks dan ribet banget gitu ya. Nah, itu ada di tingkat seluler. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang di AFC udah sering ya mendengar NK cells. NK cells itu apa sih? Nah, NK cells ini namanya juga cells ya, natural killer cells. Jadi itu tuh salah satu bagian dari sistem tubuh kita yang perannya tuh spesifik. Perannya spesifik, yang salah duanya adalah melawan infeksi virus, dia spesifik ya, infeksinya adalah virus. Kemudian melawan sel cancer. Nah, jadi ketika nanti jadi kerjanya itu sangat unik NK cellsnya. Jadi ketika sebenarnya saat kita sehat pun NK cellsnya ada. Begitu dia menemukan ada virus di dalam tubuh kita melalui ada signal kimiawi namanya ya. Nah, itu nanti dia akan aktif. Ketika virus ya dia akan membunuh virus tersebut. Kalau virus kan kenapa virus sebenarnya dapat sembuh sendiri ya, salah satu perannya itu adalah NK cells ini ya. Tapi berbeda dengan sel cancer. Sel cancer tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Karena itu tadi yang saya bilang, prosesnya itu kompleks dan sangat ribet gitu ya. Jadi penyembuhannya pun ya itu kita lihat susah dan ribet dan panjang waktunya. Iya benar, salah satunya dia itu memperlambat pertumbuhan sel kanker ya. Nanti belakang saya jelasin. Next, memiliki kaki-kaki yang panjangnya seperti backgroundnya slide ini. Nah, kakinya yang panjang ini fungsinya untuk dia melekat di sel yang sakit. Nah, melekat, nanti ketika dia sudah melekat di sel yang sakit tersebut, dia akan mengeluarkan toksin. Nah, kita bilangnya sitotoksik ya, toksin. Nah, toksin ini berfungsi untuk mematikan sel-sel yang rusak tadi, salah satunya yang diakibatkan oleh sel kanker tadi. Jadi, setelah aktif, dia akan membunuh alami, menyerang sel kanker yang bersarang di dalam tubuh Anda. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bayangkan tuh kayaknya gampang ya. Tapi sebenarnya ini tuh proses yang sangat rumit. Ya, itu kita dulu belajarnya di bagian imunologi. Bagian imunologi itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang menurut saya itu susah banget deh pokoknya. Jadi melihatnya harus dengan mikroskop, ahlinya juga belum banyak. Kemudian penyakitnya tuh seperti yang kayak gini-gini nih. Kemudian salah satu selain kanker tuh ada penyakit autoimun, HIV. Nah, itu ditelitinya melalui profesor-profesor imunologi. Jadi yang kita bayangkan tuh bukan satu sel ya. Satu sel kemudian diserang oleh satu NK cells, kemudian selesai mati nggak seperti itu. Jadi sangat cepat ya. Jadi dia mengambil makanan-makanan yang masuk ke pembuluh darah kita, kemudian dia serap. Makanya kenapa banyak orang kanker itu yang pada akhirnya anemia, ya karena darahnya diambil untuk si sel kanker ini bertumbuh kembang. Jadi bertumbuh kembang menjadi besar. Nah, NK cells ini ada kalanya jumlahnya tidak cukup di tubuh kita, sehingga makanya harus dibantu dengan support ya makanan gitu ya. Kalau misalnya kemo ya itu nanti ceritanya beda lagi gitu ya. Oke, next slide. Nah, saya tuh waktu pertama kali mengenal produk ini gitu ya, saya tuh baca, nih isinya ada apa aja sih gitu ya. Nah benar kata Kanesta, yang sangat mencolok, kenapa ada takara kupoidan di dalam sebuah produk ini gitu ya. Karena saya tuh pernah resepkan si kupoidan ya, jadi sudah banyak sebenarnya beberapa farmasi jauh sebelum saya mengenal usus ini, si kupoidan, kemudian memang peruntukannya sebagai terapi pendamping, atau yang kita kenal sebagai terapi adjuvan untuk pasien-pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, dan sudah selesai kemoterapi gitu ya. Wah, ini dalam hati saya nih keren banget ya. Nah, terus akhirnya saya perdalam, berarti ditambah dengan dia punya paten fungsi yang itu tadi ya, activating immune system ya. Karena memang iya, karena di dalamnya itu nanti di belakang deh. Oke, next. Oke. Apa itu? Nah,
Bentuknya tuh kurang lebih inilah ya. Yang ungu ini adalah natural killer cells, yang kuning ini adalah sel yang sakit, mungkin ilustrasinya seperti itu ya, dia melekat seperti ini. Nah ini kita lihat melalui mikroskop. Jadi peran pentingnya adalah ketika ada sel yang sakit tadi, dia menempel di situ, kemudian mengeluarkan sitoplasma tadi ya, protein-protein, sehingga atau enzim yang disebut dengan perforin dan protase. Kemudian enzim inilah yang bersifat mematikan sel-sel yang dia hinggapi gitu ya, dan ini bentuknya nanti akan berkumpul gitu ya, berkelompok banyak gitu. Nah ini karena di mikroskop perumpamannya seperti ini. Oke. Next, NK cell itu di dalam tubuh kita selalu ada dan selalu aktif, tapi dia tidak menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh kita. Dia akan bekerja ketika yang tadi, begitu ada signal, oh ada virusnya masuk, nah dia akan bekerja, dia akan mendatangi sumber di mana virus itu berada, ataupun sel kanker itu ada di mana sih, misalnya sel kanker tadi ada di payudara misalnya ya. Nah, dia akan datang ke situ, dia akan bekerja keras tuh. Nah, akhirnya yang kita harapkan dari NK cells ini adalah membantu mempercepat kematian sel kanker tadi. Jadi sebenarnya fungsi NK cells ini di dalam, kalau kita berbicara kanker tuh, adalah dia ada 4 sih fungsi utama, ada 5 deh. Fungsi yang pertama tuh dia memperlambat pertumbuhan sel kanker, yang memperlambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian dia mengaktifkan sinyal-sinyal apoptosis. Jadi tubuh kita tuh ada waktunya untuk mati selnya, apoptosisnya kita bilang kematian sel. Tapi untuk sel kanker, gimana caranya oleh NK cell apoptosisnya dipercepat. Nah itu salah satu fungsi NK cell tadi. Kemudian dia akan menghambat penyerapan nutrisi dan oksigen yang diambil oleh sel kanker tadi, sehingga nutrisi dan oksigen tetap ada di aliran darah yang normal. Oke. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan sistem imun tadi melalui yang tadi ya, NK cell mengeluarkan enzim, kemudian dia membuat sel kanker mati. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya karena dia sebagai terapi pendamping, nanti si NK cell ini akan meringankan efek samping dari kemoterapi. Nah itu sih yang paling fungsi utama NK cell tadi di dalam pasien-pasien kanker. Oke, next slide. Dari mana? Yang mana sih? Kandungan yang mana yang ada antitumor agentnya? Oke, nah ini yang tadi udah disebut-sebut ya. Oke, Takarakobu fucoidan. Nah sebenarnya Takarakobu-nya sendiri itu adalah alga coklat ya. Jadi alga coklat itu banyak spesiesnya gitu ya. Namanya ada Takarakobu, ada Takarakobu, ada Laminaria japonica, ada banyak lah. Nah, dari si alga coklat tadi diambil ekstrak salah satu kandungannya itu fucoidan. Fucoidan ini dibilang sih merupakan senyawa polisakarida rantai panjang. Jadi merupakan salah satu pecahan dari karbohidrat gitu ya. Nah, fungsinya menjaga tingkat tensi darah. Jadi sebenarnya fungsi dari banyak sekali setelah diliti. Dan penelitiannya itu sudah banyak banget ya. Jadi yang meneliti itu ternyata bukan negara Jepang, Cina, Korea, Asia saja ya. Tadi sekilas saya lihat jurnalnya itu negara Eropa juga sudah mulai meneliti nih si fucoidan ini. Nah, ternyata setelah diteliti fungsinya banyak banget. Ya, yang paling menurut saya itu yang paling wow itu ya ini. Dia salah satu pengaktif NK cells tadi dan juga melawan virus gitu ya melalui si NK cells tadi. Dan juga dia merupakan salah satu antioksidan. Kita tahu ya, salah satu fungsi antioksidan itu kan menjaga sel tubuh kita ya. Jadi ketika sel tubuh kita metabolisme itu salah satunya itu harus ada antioksidannya agar proses metabolisme itu berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan yang semestinya. Gitu. Oke, next. Stimulasi sel pembunuh alami, NK cells. Nah, jadi kalau pada pasien kanker, khususnya seperti Kak Kirana tadi ya. Nah, NK cells ini terdapatnya dia tuh diemnya ada di sistem-sistem imun tubuh kita, seperti di limpa, di sumsum tulang, kemudian di kelenjar-kelenjar getah bening, gitu ya. Nah, saya ambil contoh aja Kak Kirana ya. Ketika dia tervonis kanker kelenjar getah bening ya, lymphoma Hodgkin. Nah itu sudah pasti deh, produksi NK cells-nya itu udah pasti, istilahnya kacau ya. Karena itu tuh rumahnya NK cells, jadi NK cells itu diproduksi di sistem-sistem organ-organ yang berfungsi untuk sebagai penghasil sistem imun tubuh kita. Jadi makanya kenapa mulai lemas-lemas itu ya. Dan alhamdulillah tadi Kak Kirana itu terdiagnosisnya lebih awal ya, karena ya alhamdulillahnya gejalanya muncul langsung besar begitu ya. Jadi alhamdulillah pun penanganannya harusnya bisa lebih cepat. Dan satu lagi kalau Hodgkin lymphoma itu tingkat keberhasilan terapi kemonya itu besar. Jadi banyak yang kita bilangnya untuk kanker itu bukan sembuh, tapi remisi. Jadi kalau remisi itu adalah dimana gejalanya itu berkurang atau hilang sama sekali ya. Karena kanker kan kita tahu tidak bisa sembuh ya, yang ada itu tadi remisi. Jadi setiap bulan, nanti per 6 bulan, per 3 bulan, per tahun itu akan di follow up dengan PET scan ataupun dengan pemeriksaan yang lain karena ditakutkan, dikhawatirkan muncul lagi di tempat lain atau di tempat yang sama. Kalau yang seperti usus gini ya hanya terapi pendamping ya, jadi betul, bukan obat ya utama. Jadi bukan terapi utama, jadi tetap ikuti instruksi dokter, tapi usus jalan terus sebagai pendamping di belakangnya. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang bisa menggantikan terapi untuk kemo pada pasien kanker sih rasanya belum ada. Ada manfaatnya untuk mencegah
tubuhnya kembali ke kanker tersebut. Tapi tetap sekali lagi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi bukan hanya kita makan makanan yang sehat gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk muncul atau relapse kembali si sel kanker tersebut. Tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi rutin kembali si usus fungsinya sampai nanti gitu ya.